Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dengan NIM 1862150303. Saya akan presentasi hasil dari materi yang telah saya kumpulkan, yaitu pada mata kuliah UAS Bimbingan dan Konseling, yaitu berjudul Fungsi Bimbingan Konseling di Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman MPD. Selanjutnya kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah bantuan layanan dari sekolah yang diberikan kepada siswa yang memiliki masalah agar dapat memahami kesulitannya. Jadi biasanya kalau ada siswa yang mengalami kesulitan itu biasanya dibantu oleh guru atau ada konselornya atau yang membimbing seperti itu. Nah, adanya bimbingan konseling ini kita harapkan bisa menuntun siswa untuk mengatasi masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Selanjutnya itu tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupan klien di masa mendatang. Kalau untuk di sekolah, biasanya agar siswa tahu tujuan akhir dari dia sekolah dan lebih agar penanganan dia sekolah belajarnya lebih berkembang dengan baik lagi. Yang kedua itu mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Nah, bagaimana mengembangkan? Misalkan ada potensi yang dimiliki oleh siswa atau bakat. Misalkan dia pada saat mau masuk SMA, kita bisa memberikan saran lebih bagus kamu mengambil jurusan akuntansi karena kamu lebih bagus untuk berhitungnya gitu. Yang ketiga yaitu menuntun seseorang agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Misalkan pada saat dia baru, pada saat masa orientasi siswa, biasanya bisa didampingi oleh konselor untuk bimbingan dan konseling terhadap siswa tersebut biar dia lebih mudah menyesuaikan atau beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang keempat yaitu mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi yang ada di lingkungan pendidikan atau di sekolah, dari masyarakat ataupun itu lingkungan kerja atau di rumah ya. Adapun masalah yang terjadi pada siswa, kita sebagai konselor atau sebagai pendidik misalkan yang menjadi bimbingan dan konseling, kita yang mengajarkan gitu kan, membimbing, kita bisa mengatasi apa aja sih masalah, kenapa kamu bisa bangunnya kesiangan, ternyata dia membantu ibunya, oh ternyata kayak gini, ternyata seperti ini, kita temukan masalah yang terjadi di diri dia, kita berikan sedikit masukan atau saran, kita bantu, kalau kita bisa bantu melalui materi dan lain-lain, kita bisa bantu semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling di sekolah. Apa saja sih? Yang pertama itu fungsi pemahaman. Nah, melalui bimbingan konseling maka siswa itu bisa dibantu untuk lebih memahami siapa sih dan bagaimana dirinya. Jadi dia mengetahui apa sih minat dan bakat dia dari lingkungan yang ditempati dia dan apakah orang tua dia mendukung, seperti itu. Kita sebagai konselor biasanya bisa memberikan saran sesuai dengan minat dan bakat dia. Yang kedua yaitu fungsi pengembangan. Bimbingan konseling membantu siswa untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi dirinya sehingga dia bisa bermanfaat bagi masa depan. Nah, dalam menjalankan fungsi pengembangan ini biasanya konselor itu melalui bimbingan yang sistematis dan terus-menerus setiap hari berkesinambungan. Biasanya adanya fasilitas dan agar menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi adanya kenyamanan antara siswa dan konselor tersebut. Jadi siswa lebih mudah untuk bercerita dan memahami, konselornya memahami apa sih masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang ketiga itu fungsi preventif, yaitu memberikan antisipasi terhadap beragam permasalahan yang mungkin terjadi dan dialami oleh peserta didik, kemudian melakukan upaya untuk mencegahnya. Misalkan siswa tersebut selalu tidur pagi-pagi di sekolah, masih jam pagi-pagi dia tidur gitu di sekolah kan. Kita harus mengetahui ini sebagai konselor. Kenapa dianya bisa tidur itu? Kita tanyakan pelan-pelan, kita bawa bicara empat mata dan ternyata dianya misalkan malam-malam selalu bergadang, dan alasan dia bergadang apa? Alasan dia positif atau negatif, kita bisa memberikan saran yang terbaik untuk dia agar dia mencegah hal itu terjadi lagi, karena itu dapat mengganggu belajar dia sehingga dia menjadi tidak fokus dalam belajar atau menerima materi yang diberikan oleh gurunya. Yang keempat yaitu fungsi fasilitasi. Bimbingan konseling akan memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk mencapai pertumbuhan serta perkembangan, misalkan untuk mengetahui minat dan bakat dia, tumbuh kembang dia bagaimana, sampai tahap apa dan apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuan atau cita-cita dia yang ingin dia laksanakan di kemudian hari.
Selanjutnya itu manfaat bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama itu menciptakan pandangan positif kepada diri sendiri dengan adanya perasaan lebih bahagia. Ketika anak cerita, mungkin dia ada yang lebih mendengarkan, misalkan tidak ada yang mendengarkan dia di rumah, kita sebagai konselor mendengarkan dan kita memberikan saran, dia merasa ada rasa nyaman, dianya aman, rahasia dia terjaga dan menjadi lebih rileks karena dia sudah cerita apa unek-unek di dalam hati dia gitu. Yang kedua itu menurunkan tingkat stres yang dialami oleh siswa akibat tugas dan beban belajar yang cukup banyak ataupun karena persoalan lain yang harus dihadapinya. Misalkan siswa udah diberikan banyak tugas di rumah, dia harus mencuci piring, harus nyuci, nggak ada yang bantuin dia gitu, orang tua dia semuanya bekerja. Nah, kita harus bisa mendiskusikan ini kepada anak dan orang tua harus tahu bagaimana solusinya agar anak tersebut tidak terganggu belajarnya. Misalkan sarannya adalah seharusnya ada yang membantu di rumah. Misalkan ketika orang tua bekerja, jadi anak tidak terfokus pada pekerjaan rumah karena memang kalau untuk sekolah kan waktunya itu benar-benar full, apalagi belum lagi les tambahan. Ditambah dia harus memikirkan betapa banyaknya pekerjaan rumah, harus menyetrika, harus nyapu, harus lain-lain, nyuci piring, seperti itu. Itu bukan hanya sekedar tanggung jawab biasanya dibebankan kepada anak, tapi malah anak jadi pusing dan seharusnya itu masa-masa belajar dia, tapi dia harus mengerjakan hal itu dan itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Yang ketiga yaitu membantu siswa untuk lebih memahami diri sendiri maupun orang lain sehingga akan tercipta kekerabatan dan kekerabatan yang erat serta efektif. Misalkan pada saat dia bersosialisasi dengan teman dia ada yang tidak nyaman dengan dia dan suka mengganggu, suka mengejek, itu adalah perlu diceritakan kepada konselor tersebut bagaimana hal ini bisa terjadi, kenapa teman dia suka mengejek dia dan lain-lain, dan ini harus kita kupas tuntas kenapa hal ini terjadi dan bagaimana sarannya agar teman-teman dia tidak mengecaukan dia seperti itu lagi gitu. Yang keempat yaitu membantu siswa untuk lebih mampu mengembangkan sehingga dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara optimal di masa depan sesuai dengan minat dan bakat dia sesuai dengan juruan yang dia pakai, nyambung sampai dianya kuliah. Dengan adanya konselor ini jadi siswa mengetahui apa sih hal yang selanjutnya harus aku lakukan, apa sih jurusan selanjutnya yang harus aku ambil yang sesuai dengan minat dan bakat aku gitu. Nah, itu kita bisa memberikan saran. Nah, selanjutnya tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling adalah yang pertama membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua yaitu membantu guru, pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Jadi dia guru itu atau konselor, pembimbing itu atau konselor bisa tahu data-data yang diperlukan tentang siswa tersebut gitu. Dia mengetahui apa sih hubungan ini dengan A dan B terkait sekedar apa gitu. Jadi bisa diketahui oleh pihak konselor. Nah, yang ketiga itu mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru atau konselor. Tugas dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling selanjutnya yaitu membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dan siswa maupun hubungan siswa ke siswa, menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Jadi suasana kelas yang semakin hangat, maka penerimaan guru siswa pada saat belajar lebih masuk dan guru pada saat menyampaikan dapat materinya gitu. Yang keenam yaitu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang dimaksudkan itu. Nah, kesimpulannya itu jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, dia akan terpuruk secara profesional. Dia ini yang termasuk adalah murid atau siswa. Kalau hal ini terjadi, siswa tersebut akan kehilangan kepercayaan baik dari peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Dia merasa dia tidak ada yang mendengar dia, tidak ada orang yang dia mampu mendengar curhatnya. Dan untuk menghadapi tantangan profesional tersebut, guru perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif, yaitu guru harus melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus-menerus. Sekian materi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.